Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia Agustina, nomor NIM 2019143018. Saya dari kelas 5A, Prodi PGSD, mata kuliah Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar. Ruang lingkup. Ruang lingkup merupakan suatu batasan. Dalam bimbingan konseling, terdapat ruang lingkup yang dapat dilihat dari segi pelayanan dan segi sasaran. Ruang lingkup bimbingan dan konseling dari segi layanan, yaitu ruang lingkup dalam sekolah yang mencangkup bidang kurikulum dan pengajaran, administrasi, dan kesiswaan, serta ruang lingkup bimbingan dan konseling di luar sekolah yang mencangkup keluarga dan lingkungan masyarakat lebih luas. Adapun ruang lingkup bimbingan dan konseling yang dapat dilihat dari segi sasaran, segi fungsi, segi layanan, dan segi masalah. Bidang pelayanan itu ada 4. Yang pertama, bidang pribadi. Bidang pribadi ini membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman, mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, bidang sosial, yaitu membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, bidang belajar, yaitu membantu siswa mengembangkan diri, sikap, kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat, bidang karir, yaitu membantu siswa merencanakan dan mengembangkan masa depan karir. Fungsi layanan BK, itu yang pertama, fungsi pengembangan dan penyaluran. Konselor dapat mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki individu supaya bakat yang dimiliki oleh individu tersebut dapat tersalurkan. Yang kedua, fungsi adaptasi. Konselor dapat membantu individu untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu dengan menggunakan informasi yang memadai. Yang ketiga, fungsi penyesuaian. Konselor dapat membantu individu menemukan penyesuaian jati diri dan perkembangannya secara optimal di lingkungan sekitarnya. Prinsip layanan BK. Yang pertama, bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, bimbingan hendaknya berfokus pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan harus luas dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbingnya. Yang keempat, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konselor, yang berarti bahwa bimbingan ini baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Dalam hal ini, menggunakan pendekatan yang di dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan. Yang kelima, yaitu bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Asas-asas layanan BK. Yang pertama, kerahasiaan, kedua, kesukarelaan, yang ketiga, keterbukaan, yang keempat, kemandirian, yang kelima, kekinian, yang keenam, kedinamisan, yang ketujuh, keterpaduan, yang kedelapan, keharmonisan, yang kesembilan, keahlian, yang kesepuluh, ahli tangan kasus, yang kesebelas, asas tuturi handayani, yang terakhir, kenormatifan. Jenis layanan BK. Yang pertama, layanan orientasi, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan yang baru dimasukinya. Yang kedua, yaitu layanan informasi, adalah pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu layanan penempatan penyaluran, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Ini misalkan menyalurkan minat dan bakat siswa. Keempat, yaitu layanan penguasaan konten. Yang kelima, layanan konseling per orang, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan secara tatap muka,
dengan guru pembimbing. Yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. Yang ketujuh yaitu pelayanan konseling kelompok, adalah pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan yaitu layanan konsultasi, yang kesembilan layanan advokasi, yang terakhir layanan mediasi. Kegiatan pendukung layanan BK itu ada 6. Yang pertama, aplikasi instrumentasi adalah kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan peserta didik, keterangan tentang lingkungan peserta didik dan lingkungan yang lebih luas. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Yang kedua yaitu penyelenggaraan himpunan data, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan. Dengan keperluan pengembangan peserta didik, himpunan data perlu diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Yang ketiga yaitu komprehensi kasus, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentasnya permasalahan tersebut. Pertemuan dalam rangka komprehensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Yang keempat yaitu kunjungan rumah, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentasnya permasalahan peserta didik melalui kunjungan ke rumah. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang penuh dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang kelima yaitu tampilan kepustakaan. Yang terakhir, ahli tangan kasus adalah kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami oleh peserta didik dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang erat dan mantap antara berbagai pihak. Format layanan BK. Yang pertama ada individual, adalah suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara per orang. Dalam format individual ini, konselor hanya menuntaskan permasalahan layanan yang dihadapi oleh konselor tersebut. Karena dengan format pelayanan individual, inilah seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan. Yang kedua yaitu ada kelompok, yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok. Melalui dinamika tersebut, misalnya seorang konselor mengarahkan atau membimbing klien dalam sejumlah kelompok. Yang ketiga ada permasalahan di waktu itu, maka diselesaikan secara berkelompok. Yang ketiga yaitu klasikal, yaitu suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien dalam satu kelas. Misalnya, jika ada suatu masalah yang timbul dalam suatu kelas, maka seorang konselor harus berperan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Namun, cara menyelesaikannya dengan cara mengumpulkan semua klien yang ada di dalam kelas, karena masalah yang dihadapi itu akan didiskusikan secara bersama-sama dengan dibimbing oleh seorang konselor. Yang keempat yaitu lapangan. Format lapangan adalah kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau di lapangan.
Yang kelima yaitu format jarak jauh, yaitu format kegiatan BK yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik. Yang terakhir, format pendekatan khusus atau kolaborasi, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan klien melalui pendekatan pada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan dalam penuntasan masalah. Program layanan adalah program bimbingan konseling tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak didukung dengan profesionalisnya, yaitu guru BK atau konselor dapat melayani siswanya dengan terprogram secara efektif apabila kurang atau tidak didukung oleh faktor lain, misalnya faktor pengalaman bekerja. Layanan konseling yang diberikan kepada peserta didik untuk belajar dengan efektif. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.